Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang slide dan presentasi pada mata kuliah Tata Tulis Ilmiah. Ini ada beberapa pokok bahasan ya, yang masing-masing pokok bahasan ada yang sedikit slide-nya, ada yang agak lebih banyak. Oleh karena itu di sini kita langsung aja masuk ke pokok bahasan satu persatu. Yang pertama pengantar. Ya, mata kuliah Tata Tulis Ilmiah ini diadakan terutama untuk mendukung tugas akhir ya. Saya kira udah tahu seperti itu. Ada tugas akhir ya, kita tahu bukan hanya tugas akhir tapi di penulisan proposal juga di samping komunikasi tertulis. Ya, komunikasi tertulis itu adalah laporan atau laporan tugas akhir dan proposal tugas akhir, dan juga ada kemungkinan kalau di laporan tugas akhir adalah membuat artikel ilmiah yang di submit ke konferensi atau jurnal. Ya, jadi di samping yang tertulis juga ada perlu komunikasi lisan. Kalau untuk yang jurnal, kalau nanti kalian misalnya di semester depan yang mengambil tugas akhir di semester depan, kalian membuat artikel ilmiah dan dikirimkan ke jurnal, sedangkan di jurnal itu tidak ada presentasi, maka oleh fakultas diadakan sesi presentasi yang meskipun presentasi yang untuk mahasiswa yang sudah diterima di jurnal itu presentasinya tidak mempengaruhi kelulusannya. Tapi yang ditekankan di sini supaya membuat di samping yang tertulis, yaitu laporan tugas akhir atau proposal tugas akhir, semuanya juga presentasi. Ya, presentasi atau komunikasi lisan yang kalau di proposal presentasi hanya untuk ke calon dosen pembimbing, sedangkan kalau untuk tugas akhir ke penguji atau ke audiens kalau untuk jurnal dan untuk menulis ke konferensi. Ya, komunikasi lisan itu paling tidak 2 kali ya. Itu presentasi proposal tugas akhir seperti saya sampaikan tadi, dan saat sidang tugas akhir untuk yang mengambil jalur sidang tugas akhir. Ya, presentasi di sini adalah presentasi yang menggunakan slide, baik itu untuk proposal maupun sidang tugas akhir. Dan diharapkan slide dan presentasinya itu formal dan singkat. Ya, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Termasuk juga kalau presentasi ke audiens waktu kalau kita misalkan submit dan diterima di konferensi. Itu 15 sampai 20 menit, ya biasanya 15 menit dan itu ketat. Ya, kalau di sidang, apalagi di sidang tugas akhir, apalagi kalau di presentasi atau seminar proposal itu biasanya kurang ketat. Tapi kalau di konferensi itu biasanya sangat ketat. Ya, karena kalau di konferensi udah ada jadwalnya, udah ada gilirannya, berikut setelah kita biasanya ada lagi. Tapi kalau presentasi untuk proposal TA dan sidang TA biasanya tidak terlalu ketat, tapi diharapkan 15 sampai 20 menit saja. Ya, slide dan presentasi merupakan berisi pokok-pokoknya saja dari proposal TA dan laporan TA. Jadi merupakan ringkasannya untuk kalau untuk proposal ya, untuk presentasi proposal ada kemungkinan biasanya ada tanya jawab dengan calon dosen pembimbing, dan kemudian juga kalau untuk presentasi atau sidang tugas akhir itu tanya jawab yang cukup
panjang lebar. Jadi kalau tugas akhir itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Yang presentasi dari mahasiswa sekitar 15-20 menit, dan demo sekitar 5 menit, kemudian tanya jawab sekitar 30 menit sampai mungkin 45 menit ininya, tanya jawabnya. Ya, sedangkan kalau untuk konferensi biasanya pertanyaan hanya 1 atau 2 saja pertanyaannya. Ya. Dan tidak ada demo. Ya, biasanya kalau konferensi atau jurnal, kita submit jurnal dan diterima, dan kemudian ada presentasi di fakultas, itu lebih singkat ya. Tidak seperti sidang. Kalau sidang benar-benar ditanya panjang lebar. Tapi kalau konferensi dan presentasi pengganti jurnal itu biasanya ya singkat aja. Ininya tanya jawabnya. Jadi jauh lebih mudah kalau di konferensi atau presentasi pengganti jurnal. Ya ini seperti tadi saya sampaikan ya, kalau presentasi, apalagi kalau untuk konferensi itu waktu sangat terbatas ya. Biasanya misalkan kurang 1 menit, kadang kasih tahu kurang 1 menit. Nah kemudian untuk sidang tugas akhir, ya sidang tugas akhir itu pengujinya ada 2 orang dosen, yang biasanya hampir semuanya itu adalah dosen dari Fakultas Informatika. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa meskipun dosen Fakultas Informatika, tapi tidak jarang penguji mempunyai bidang penelitian yang tidak sama. Sering sama, sering tidak sama. Ya. Artinya, seperti misalnya, saya misalnya di bidangnya di NLP, Natural Language Processing, kadang-kadang juga menguji yang agak di luar NLP. Ya, ini mengapa ditulis seperti ini? Mengapa saya tulis seperti ini? Artinya audiens itu merupakan atau dianggap sebagai orang informatika, tetapi mungkin dia itu bidangnya di luar yang disampaikan. Ya, sehingga waktu presentasi yang disampaikan bukan detailnya, tapi dasar-dasarnya. Ya, detailnya nanti di tanya jawab ya. Jadi sidang TA itu terdiri dari beberapa sesi. Sesi presentasi singkat tersebut adalah pembuka. Dalam arti pembuka itu apa? Dalam arti menerangkan seperti abstrak. Kalau kita membuat abstrak, tulisan abstrak, nah itu seperti abstrak, tapi katakanlah extended abstrak. Ya, seperti abstrak, tapi extended abstrak. Artinya apa? Artinya seperti halnya abstrak di tulisan yang merupakan pembuka, presentasi yang 15 menit itu juga pembuka, dalam arti seperti abstrak misalnya ditulisnya itu dengan bahasa manusia, bukan dengan persamaan matematika, tidak dengan detail-detailnya yang ada di body atau di teksnya itu. Sehingga di sini apa yang disampaikan itu adalah masih pembuka seperti abstrak, tapi lebih detail sedikit lagi, yaitu extended abstrak. Ya, jadi informasi-informasi pokoknya saja, dan diusahakan sebanyak mungkin dengan bahasa manusia, artinya tadi bukan dengan bersamaan matematika, bukan dengan gambar-gambar yang detail, tapi itu adalah katakanlah seperti extended abstract.
Maaf nih Pak, macet ya. Oke. Oke. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa semakin banyak yang disampaikan dan semakin kompleks isinya, maka semakin baik. Jadi tujuan utama dari komunikasi, baik itu tertulis, yaitu laporan tugas akhir, baik itu proposal, baik itu terutama juga artikel ilmiah ya, itu adalah untuk terutama kalau untuk laporan tugas akhir dan untuk ini ya, untuk paper ya. Tapi kalau proposal mungkin akan lebih detail. Karena kalau laporan tugas akhir dan artikel ilmiah tujuannya adalah untuk disampaikan ke orang lain, ya, sehingga diharapkan orang lain bisa paham. Apalagi kalau presentasi itu tujuannya adalah supaya audiens paham. Di mana audiens itu misalkan di sidang tugas akhir adalah dosen informatika yang mungkin bukan bidangnya ataupun bidangnya, tetapi tidak sespesifik yang kalian sampaikannya. Jadi seperti misalnya pengalaman saya sendiri, saya bidangnya NLP, ya. Kemudian ada mahasiswa yang presentasi masih terkait dengan NLP. tapi NLP untuk yang spesifik, misalkan untuk task atau pekerjaan yang spesifik, yang untuk misalkan penjelasan tentang tasknya itu sendiri, yaitu tentang input outputnya, itu tidak tidak yang dasar. Sehingga bagi saya sendiri, saya sering kurang begitu jelas apa yang sebenarnya yang dikerjakan. Ya, oleh karena itu, ya, ini satu prinsip yang penting, bahwa yang disampaikan ini jangan beranggapan bahwa semakin kompleks semakin baik. Ya. Isi slide itu perlu singkat, sehingga perlu penjelasan dari presenter, namun jangan terlalu singkat sehingga dengan hanya membaca slide sangat sulit memahaminya. Ya, jadi singkat itu artinya jangan copy paste dari paper sehingga isinya banyak kata-kata banyak gitu ya. Tapi jangan terlalu singkat. Singkat itu misalkan satu poin hanya beberapa kata gitu. Ya. Jadi orang kalau membaca slide saja tanpa diterangkan bisa agak membayangkan, tapi dengan diterangkan jadi lebih jelas. Tapi kalau terlalu singkat itu kesulitan memahami isinya. Ya, sebagai salah satu katakanlah yang bisa kita tulis, misalkan untuk setiap poin itu kalimat pendek misalkan maksimal 3 baris. Jadi seperti ini, 3 baris mungkin ada tambahan sedikit seperti ini 4 baris. Kadang 2 baris, kadang 3 baris, kalau 4 baris ya kadang-kadang 4 baris tambah sedikit ya. Sebenarnya kan juga bisa di sini sedikit ya. Nah, seperti itu. Ini sebagai salah satu pedoman kasarnya seperti itu. Kalau terlalu singkat itu maksudnya hanya 2-3 kata saja. Jadi kalau hanya sedikit kata-katanya, jadi terlalu singkat. Tapi kalau terlalu panjang, nah itu juga terlalu panjang itu sering saya jumpai ya. Baik itu di S1 maupun di informatika S2. Itu terlalu panjang, sehingga kalau terlalu panjang itu sebenarnya bagi audiens itu juga tidak bisa membaca kalau panjang. Ya, salah satu sebagai katakanlah dasarnya mengapa jangan terlalu panjang, karena
pembaca juga, audiens itu juga membaca semuanya. Seperti ini kan bisa membaca semuanya ya, audiens atau kalian ya, kalian bisa membaca semuanya. Tapi kalau panjang lebar itu audiens itu sebenarnya tidak membaca dan terlalu kecil. Dan itu cukup sering saya jumpai ya, yang presentasi seperti itu. Ya, kemudian sekitar 1 slide itu per menit. Artinya tadi 15 menit ya, jadi sekitar 15 halaman slide-nya. Jika terlalu sedikit bisa membosankan, namun jika terlalu banyak juga bisa membingungkan. Ya, jadi itu perkiraan kasarnya saja, 1 slide per menit. Kemudian sangat penting juga menampilkan contoh-contoh. Ya, contoh-contoh kasus sederhana, di mana saya kira untuk contoh kasus itu kita sudah cukup panjang lebar membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, dengan bukan di slide memang, tapi di paper-paper dengan ada contoh-contoh. Ya, contoh, kemudian ada ilustrasi. Ya, ilustrasi itu seperti yang sudah ya beberapa kali saya kira kita diskusikan, yaitu mengilustrasikan misalkan apa tasnya, ya, kemudian arsitekturnya secara garis besar, dan itu sebenarnya sudah ada di laporan. Dan itu sebenarnya sudah ada di proposal kalian atau di laporan tugas akhir kalian. Dan oleh karena itu, gambar-gambar, contoh-contoh sebenarnya tidak khusus dibuat untuk slide. Sebenarnya itu sudah ada di laporan dan kita ambil. Ya, yaitu contoh-contoh kasus sederhana maupun ilustrasi-ilustrasinya. Jadi di sini waktu kita membahas tentang bagian pengantar, kita membahas di bagian studi terkait, membahas di bagian sistem yang dibangun, waktu kita membahas di bagian berikutnya yaitu evaluasi, kita sudah menyampaikan secara panjang lebar, kita sudah membahas secara panjang lebar dan kita meringkas dari di situ, dan kemudian kita juga termasuk mengambil contoh-contoh dan ilustrasi dari situ ya. Ya, jadi perlu contoh-contoh. Untuk informasi yang sangat penting ditekankan, bisa dilakukan pengulangan misalnya dengan memberikan contoh kedua. Ya. Dengan memberikan contoh kedua, misalkan ini apa, untuk misalkan katakanlah, misalkan tasnya atau topiknya itu topik yang sangat spesifik, sehingga diberikan contoh kedua, yang sehingga supaya lebih jelas ya. Jadi tujuannya supaya audiens lebih jelas. Ya, meskipun singkat dan gambaran besar saja, namun yang disampaikan itu adalah semua bagian dari tulisan. Ya, jadi ada pendahuluan, ya bagian tulisan itu, ada kemudian studi terkait, ada sistem, kemudian ada evaluasi, kesimpulan. Ya, padahal kita presentasikan hanya 15 menit. Tetapi di sini yang disampaikan semua bagian, sehingga artinya yang disampaikan itu ringkasan yang penting-pentingnya saja atau yang tidak detailnya, jadi singkat tapi menyeluruh gitu ya. Ya, tapi abstrak ya tidak perlu disampaikan karena abstrak itu sudah berulang atau sudah disampaikan di pendahuluan sebagian
di sistem yang dibangun sebagian sudah di kesimpulan atau dievaluasi di kesimpulan ya. Ya. Ya, untuk sistem yang dibangun ya, jadi kalau di proposal kalian sedang menulis proposal, misalkan sekarang di bab 3 itu kan ada perancangan sistem. Atau nanti kalau di laporan tugas akhir itu ada bagian yang intinya, isinya adalah menjelaskan tentang sistem yang dibangun. Ya. Ya, untuk sistem yang dibangun, konsentrasikan utamanya pada bagian utama sistem sebagai kontribusi utama. Ya. Ya, jadi mungkin kita membuat sebuah sistem yang besar, tapi di situ ada subsistemnya. Nah, kita konsentrasinya di situ. Apalagi kalau kita di sini sekarang sedang membicarakan tentang presentasi, di mana presentasi itu singkat. Waktunya sedikit halamannya. Sehingga kita tonjolkan, konsentrasikan pada bagian yang kita memang fokus di situ. Misalnya, contohnya, ya, salah satu yang saya kira cukup umum, contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada pra-processing. Ada pra-processing bukan kontribusi utama, maka jangan diterangkan dengan detail. Ya. Jadi seperti ini, misalkan ya, mungkin saya coba untuk share sedikit ini apa whiteboard. Iya, whiteboard ya. Ya, jadi misalkan gini ya, misalkan kita mempunyai katakanlah gambaran dasarnya seperti ini. Ya, ini inputnya. Input awalnya, raw inputnya ya, ini inputnya, input raw inputnya. Ini output akhirnya. Ya, biasa kan di dalam proses ini, ya biasanya kita kan yang ditonjolkan adalah proses ini ya, atau sistem ini ya, yang karena kita implementasikan. Ya, bisa saja di sini ada beberapa subsistemnya, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau digambarkan misalkan yang sederhananya mungkin secara serial aja seperti ini. Katakan gambaran sederhana serial ya. Ya. Misalkan seperti ini. Ini output akhir, ini inputnya. Di mana di sini pra-processing. Di sini contohnya kalau katakanlah untuk sistem question answering. Sistem tanya jawab ya, question answering. Nah, di question answering itu misalkan ada di sini katakanlah adalah istilahnya misalnya retrieval. Ini adalah retrieval. Ini adalah pra-processing misalkan. Retrieval. Nah, kemudian di sini ada misalnya ini istilahnya adalah ini apa, reading comprehension. Ya, kemudian di sini mungkin ada katakanlah misalkan di sini misalnya ya contohnya mungkin ya ini saya mungkin tidak akurat ya, language modeling. Nah, kemudian kita konsentrasinya ke sini misalkan, ya maka yang ini ya apa yang ditonjolkan di sini, yang diterangkan fokusnya itu adalah bagian utama tadi, yaitu misalkan tadi adalah reading comprehension. Seperti misalkan pra-processing, bukan yang kontribusi utama, maka jangan diterangkan dengan detail. Maka sebut saja ada pra-processing, yang inputnya ini, outputnya ini. Tidak usah dijelaskan dalamnya misalkan, atau
Preprocessing terdiri dari ini dan ini, udah itu aja secara sangat singkat beberapa detik aja. Dan seperti itu ya. Berikutnya, pastikan bahwa audiens mengetahui dan memahami kontribusi utama kita. Ya, kontribusi utama kita itu tadi adalah di satu bagian, misalkan yang disebut dengan reading comprehension. Kalau perlu misalkan reading comprehension yang seperti apa? Ya, kontribusi itu biasanya adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan paling susah payah. Baik itu pikiran kita, baik itu waktu kita, ya, baik itu tenaga kita, biasanya yang paling susah payah kita kerjakan. Ya, kalau kita susah payah mengerjakan praproses, padahal praproses itu bukan merupakan bagian utama kita, maka kita sebenarnya kurang tepat ya. Bisa saja kalau misalkan praproses itu susah, ya kita masukkan juga sebagai kontribusi kita, diperluas dengan praproses juga. Ya. Dalam arti susah itu ini ya bukan karena sebenarnya hal yang relatif mudah tapi kitanya sendiri susah ya, tapi merupakan hal memang yang lumayan kompleks itu ya. Ya, jadi biasanya adalah kontribusi utama itu sebanding dengan besarnya pemikiran, sebanding besarnya tenaga, waktu yang kita keluarkan atau kita gunakan. Kemudian untuk hasil pengujian dan analisis, yaitu bagian evaluasi ya, pastikan bahwa hasil dan analisis yang utama yang lebih ditonjolkan. Ya, jadi dengan keterbatasan waktu dan memang ini adalah sebagai pembuka, presentasi itu adalah pembuka untuk diskusi. Nanti kalau di sidang atau kalau di konferensi, nah kalau konferensi itu ya hanya memang pembuka aja atau garis besarnya saja. Tanya jawabnya biasanya kalau konferensi itu sangat singkat dan sangat sedikit ya, karena keterbatasan waktu. Nah, di sini untuk semuanya dan untuk termasuk juga pengujian dan analisis, yang utamanya yang mana? Jadi yang sangat penting perlu kita perhatikan adalah constraint atau batasan yang kita hadapi adalah batasan waktu menjelaskan, batasan halaman slide yang total 15 menit. Dan memang kita perlu menjelaskan yang dasar-dasarnya saja. Kita sudah mengerjakan banyak, kita sudah mengerjakan berbulan-bulan, kita bisa menuliskan jauh lebih banyak di slide-nya, kita bisa menerangkan jauh lebih lama, kita bisa menampilkan angka-angka yang lebih banyak, tapi di sini bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah menjelaskan dasar-dasarnya kepada audiens yang orang informatika yang mungkin belum tidak mengeksplor itu ya, tidak mengeksplor yang kita kerjakan. Ataupun kalau mereka mengeksplor pun ya di-refresh lagi, diingatkan lagi ini adalah untuk yang oleh karena itu menjelaskan dasar-dasarnya. Nah, kemudian ini hubungan antara slide dan presentasi. Karena presentasi yang menggunakan slide, maka semua yang ditulis di slide disampaikan saat presentasi. Demikian juga sebaliknya, semua inti yang disampaikan di presentasi ada di slide. Ya. Jadi mungkin ada tapi sedikit. Ya, ada tapi sedikit yang tidak dijelaskan di presentasi, di slide, tapi dipresentasikan. Ya. Ya, atau yang di slide ada, tapi tidak berdiri presentasinya, saya kira enggak ya. Jadi
sebisa mungkin antara slide dengan presentasi itu sinkron. Ya. Jadi tidak ada materi-materi penting di presentasi yang tidak ditulis di slide-nya. Jadi yang kita bicarakan secara lisan waktu presentasi itu ada di slide yang penting-pentingnya. Dan tidak ada materi di slide yang tidak disampaikan dalam presentasi. Oleh karena itu, tadi sudah kita bahas bahwa kalau tulisannya panjang lebar di sini, gambarnya rumit di sini, ada gambar yang rumit, itu kita tidak ada waktu untuk mempresentasikan pertama itu. Ya, jadi kalau tulisannya panjang, lebar, apalagi kecil-kecil, gambarnya bagus, detail gitu ya, lengkap, itu kita tidak bisa menerangkan. Pertama karena waktunya habis atau nggak ada waktu. Kemudian yang lebih penting adalah bukan itu yang perlu disampaikan, tapi dasar-dasar. Ya, jadi salah ini ya, salah objek atau salah yang mau disampaikan itu salah. Bukan, kita tidak menyampaikan detail. Jadi prosesnya itu sebagaimana kalau kita nulis artikel ilmiah, ini seperti nulis abstrak sebenarnya, tapi extended abstrak. Seperti abstrak tapi lebih detail lagi dikit. Kemudian berkaitan dengan presentasi untuk tugas akhir, kita perlu menyiapkan bahwa tugas akhir itu ada tanya jawab. Ya, khususnya kalau sidang tugas akhir, di mana tanya jawabnya itu bisa lama, bisa detail, bisa mungkin ya lama dan detail dan ya cukup banyak ya. Dan kadang juga dari berbagai sudut pandang, dalam arti untuk yang ini ya, dalam arti untuk yang dosen yang udah paham permasalahan, dia detail. Tapi dosen yang mungkin yang dia bidangnya tidak di situ, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang mendasar dan perlu dan mungkin barangkali belum kita bayangkan juga sebelumnya. Ya, kemudian berikutnya adalah konsentrasi pada isi. Ya, jadi kita membuat slide itu konsentrasinya pada isinya. Jadi tulisannya jangan terlalu kecil, kemudian jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu banyak ruang kosong. Ya. Jangan terlalu banyak menggunakan aksesoris. Ya. Ya, jadi di sini tekanannya bukan estetika, bukan keindahan tampilan, namun kadang dengan adanya aksesoris ini dan itu, kadang inti materi jadi kurang terlihat. Ya, untuk tampilan, misalnya menggunakan slide PowerPoint bisa misalkan hanya seperti ini, satu kolom seperti ini ya, ada poin-poin seperti ini. Atau satu kolom seperti ini, satu kolom tidak, ini ada kolom, ada tampil di sini seperti ini, satu kolom yang artinya yang dasar, yang standar seperti ini, saya kira salah satu pilihan yang bagus menurut saya. Karena tujuan kita adalah menampilkan isi supaya audiens paham. Ya, untuk alat bantu pembuatan slide sebaiknya menggunakan yang konvensional. Ada seperti MS, Microsoft PowerPoint, atau Beamer LaTeX misalkan. Ya, kalau yang lebih baru seperti misalkan yang saya tahu seperti Prezi yang tampilannya bisa dinamis, bisa ke kanan kiri, kecil membesar dan lain-lain, zoom in halaman. Saya kira secara estetika bagus. Mungkin kalau untuk menampilkan kita ke customer, ya kalau udah kerja misalkan, menampilkan ke customer supaya customernya juga lebih berkesan, saya kira bagus ya. Tapi kalau untuk menampilkan di sidang, di konferensi yang hanya 15 menit, waktunya terbatas, kemudian supaya fokus ke isinya itu kadang jadi kurang fokus ke isinya.
jadi sering jadi kurang pas itu sejauh yang saya tahu dan saya alami kalau saya menjadi audiens presentasi yang menggunakan Prezi kadang jadi kurang fokus gitu ya. Ya, berikutnya adalah ya kita perlu ilustrasi, gambar-gambar, dan gambar itu banyak di internet. Ya, kita perlu mencantumkan. Ya, itu ditulis kecil sumbernya ya. Ini satu yang sepertinya sederhana dan memang mudah sih bagi kita juga hanya mencantumkan saja. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan kita ambil dari mana. Kemudian istilah dan urutan penyampaian. Ya, hindari untuk istilah-istilah yang sangat spesifik untuk audiens yang beragam. Ya, untuk ide yang beragam. Jadi apalagi kalau konferensi, kalau kita ikut konferensi, kita presentasi, jadi kita submit hasil tugas akhir kita, kemudian kita misalkan diterima, accepted ya, kemudian kita disuruh presentasi, meskipun presentasinya itu misalkan konferensi spesifik tentang IT, tetapi biasanya audiensnya beragam. Ya, beragam dalam arti kemungkinan cukup banyak yang kurang familiar dengan topik kita. Ya. Sehingga perlu dihindari sebaiknya atau diminimalisir istilah-istilah yang sangat spesifik. Yang kalau ditampilkan sebenarnya kemudian kita waktunya terbatas, tidak bisa menjelaskan istilah yang spesifik itu, ya audiens jadi sebenarnya kurang maksimal pemahamannya. Kemudian urutan presentasi, penyampaian presentasi biasanya itu sama urutannya dengan di penulisan di laporan tugas akhir atau di proposal. Di mana pertama adalah pendahuluan, kemudian misalkan ada menjelaskan tentang topiknya, ada background-nya dulu, menjelaskan tentang topiknya, kemudian ada batasannya kalau proposal ya. Ya jadi pada intinya sebenarnya slide itu merupakan ringkasan seperti tadi saya sampaikan extended abstract. Ya sehingga sebenarnya kita tidak membuat sesuatu yang baru untuk slide, tapi kita ambil, kita ringkas ya, yang sehingga sesuai untuk slide ya. Jadi isi dan urutannya ya pada prinsipnya sama seperti di laporan yang tertulis ya. Ya, kemudian ya outline-nya sama seperti tulisan, urut-urutannya, strukturnya ya. Ya, kemudian judul juga bisa disamakan dengan judul pada tulisan. Jadi kalau di proposal ada pendahuluan, ada penjelasan atau ada latar belakang, ada problem definition atau penjelasan tentang permasalahan atau topik, kemudian ada batasan, ada tujuan, misalnya, kemudian di bab 2 studi literatur, di studi literatur itu ada studi literatur untuk yang bagian pertama tentang misalkan tentang apa, bagian kedua, bagian ketiga tentang metrik evaluasi, tentang data seperti itu misalkan. Ya proporsinya juga hampir sama. Jadi proporsi misalkan kalau laporan tugas akhir 8 halaman. Ya, 8 halaman. Bagaimana kalau dipresentasikan 15 menit? Ya. Pendahuluan yang dari 8 halaman laporan itu sekitar 1 halaman paling banyak. Biasanya gitu. Ya. Ya, jadi juga presentasi ya 1/8 di bagian pendahuluan. 1/8 dari 15 menit. Ya, sekitar mungkin 2 menit menambahkan atau
ya 2 menit, pol misalkan 3 menit. Kemudian bagian studi terkait itu singkat, biasanya setengah menit, setengah halaman, sampai paling banyak itu 1 halaman. Kemudian yang paling banyak mendiskusikan tentang sistem yang dibangun dan seterusnya. Jadi proporsinya itu ya hampir sama dengan laporan. Waktunya dengan waktu presentasi dengan persentase halaman laporan. Ya, jadi panjang pendeknya tulisan di laporan TA sebanyak proporsional dengan panjang pendeknya waktu penyampaian saat presentasi, yang dimana diingatkan lagi bahwa presentasi itu kita minimalisir persamaan matematika. Ya, meminimalisir pertanyaan matematika, persamaan matematika, formula matematika itu kita minimalisir. Ya. Ya, demikian juga isi pokok yang disampaikan pada laporan TA bersama isi pokok yang disampaikan presentasi. Ya. Jadi waktu kita presentasi, ya kita ambil sebenarnya dari laporan ya. Ya, runtutan antara judul, tujuan, pengujian, analisis sebulan. Jadi seperti halnya di laporan ya, ininya di waktu presentasi. Kemudian untuk citasi dan daftar pustaka untuk presentasi dan slide di luar bagian yang terkait, yaitu atau di studi literatur, di luar itu ya, di luar bagian itu. Untuk citasi di bagian yang lain biasanya tidak diperlukan saat disampaikan saat presentasi. Ya, jadi seperti misalnya di pendahuluan, ya biasa kita mensitasi dari suatu literatur, referensi tertentu di bagian pendahuluan, di bagian sistem yang kita bangun, di bagian evaluasi, bahwa evaluasi itu misalnya kita menggunakan pengukuran atau metrik, misalkan namanya misalkan F1, itu alasannya, atau kita mensitasi dari sebuah paper, itu tidak perlu kita tampilkan citasinya. Yang perlu kita tampilkan citasinya biasanya hanya di bagian studi literatur atau studi yang terkait saja. Ya. Ya, kemudian pada slide juga daftar pustaka biasanya tidak perlu. Ya, jadi kalau tadi ada citasi, citasinya artinya bukan berupa nomor, tapi berupa nama ya. Jadi seperti misalkan ini ya, mungkin kita lihat di Blackboard. Ya, jadi citasinya itu bukan, misalkan ada kata, citasinya itu bukan berupa nomor 1 atau 2, karena kalau di paper kan ada di referensi ya, di daftar pustaka ada nomor 1, 2. Ya, tapi yang lebih umum itu yang disampaikan adalah kalau perlu di sini ada ininya, biasanya nama penulisnya, ya, nama penulisnya bisa misalkan di sini apa, misalkan ada penulisnya misalkan Agus, tahun biasanya antaranya seperti ini, Agus 2017 misalkan gini. Nah, gini aja. Dan di bawah juga tidak ada Agus 2017 ya. Ini tidak perlu ada di sini. Jadi ini seperti ini aja, dan ini cuma sedikit aja yang di citasinya ya. Ya, jadi pada slide daftar pustaka biasanya tidak ada, dan citasi hanya terbatas biasanya di bagian studi terkait atau di literatur review. Kemudian
suatu hal yang sederhana, tapi jangan lupa dilakukan bahwa halaman slide seperti ini, ya halaman slide seperti ini, halaman 15 gitu ya, dituliskan dengan jelas. Ya, karena tidak jarang bahwa audiens itu kalau ingin mendiskusikan atau bertanya, kadang mengacu ke halaman slide tertentu. Salah satu alasannya itu, salah satu alasan pentingnya. Kemudian untuk formula matematika, ya, dengan presentasi yang terbatas, 15 menit. Jadi ini bukan presentasi waktu sidang, tanya jawab ya, waktu sidang tugas akhir ada tanya jawab. Kemudian tanya jawab itu interaktif kan, antara presenter dengan penguji atau reviewernya, itu kan interaktif. Dan masnya juga melompat-lompat juga, dari slide ini lompat ke sana, lompat ke sini. Tapi kalau yang 15 menit, presentasi 15 menit itu tidak ada pertanyaan, kita bablas terus dari awal sampai akhir 15 menit, dan dari slide 1 ke next, tidak bolak-balik biasanya. Jadi singkat 15 menit, dan itu adalah dasarnya, itu adalah extended abstract, sehingga dan itu ya extended abstract, dengan abstrak itu adalah bahasa manusia, bukan formula, bukan persamaan matematik, diminimalisir sehingga sebisa mungkin hindari penulisan persamaan, hindari formula matematika pada slide. Ya, kecuali pada tanya jawab itu memang penting. Dan ditanya jawab itu detail, tuliskan yang agak banyak sebagai persiapan tanya jawab. Ya kalau sidang. Tapi kalau konferensi biasanya tidak sebanyak, tanya jawabnya tidak banyak. Jadi ini perlu disiapkan yang detail-detail kalau kita sidang. Ya, kalaupun ada formula matematik atau persamaan matematik, itu adalah yang ditampilkan itu adalah yang sederhana. Ya, karena kalau kita menyampaikan seperti misalnya persamaan matematik yang banyak, kita jangan hanya ini adalah persamaan matematiknya, kemudian next saja gitu, supaya hanya memperlihatkan seperti itu. Karena kita harus, kalau menyampaikan kita harus jelaskan. Dan itu biasanya makan waktu yang cukup lama, dan itu biasanya tidak sesuai, karena kita menyampaikan 15 menit itu adalah menyampaikan hal yang dasarnya. Ya. Ya, jadi kalau kita menampilkan formula matematika itu kita perlu menjelaskan garis besarnya. Jangan sekedar mengatakan. Dan ini saya tidak jarang kita jumpai seperti rumus sebagaimana terlihat pada slide. Di slide ditampilkan rumus bla 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 cukup detail. Berikutnya rumusnya adalah seperti ini. Nah, itu kurang tepat ya. Artinya detail itu belum perlu disampaikan. Detail kalau itu disampaikan juga panjang lebar, dan memang itu tidak perlu detail, belum perlu detail. Persiapkan saja untuk nanti untuk tanya jawab. Ini contoh real slide yang terlalu banyak informasi dalam satu slide. Ya. Sekali lagi kita ingat bahwa presentasi kita itu 15 menit. Ya, presentasi kita 15 menit, ini terlalu banyak informasi. Ini dijelaskan dalam waktu berapa lama? Kalau menjelaskan seperti ini, tabel yang lumayan banyak isinya, ini yang lumayan banyak informasinya, dan apalagi jadi kecil-kecil, ini terlalu banyak. Perlu disederhanakan. Perlu dibuat contoh yang lebih sederhana. Mungkin jadi ini tabelnya lebih kecil, ini garis besarnya saja, tidak lengkap. Itu ya. Demikian juga di laporan tugas akhir, proposal itu ada contoh yang utama, itu adalah contoh yang lebih sederhana. Ya.
Kalau di laporan masih mending, misalkan ada yang agak kompleks seperti ini nggak apa-apa, tapi ada perlu juga yang sederhana. Tapi kalau untuk presentasi, untuk slide, itu yang sederhana saja. Ini mungkin disiapkan untuk tanya jawab dan digedein dikit, ininya mungkin nggak usah pakai judul langsung digedein, tapi untuk keperluan tanya jawab. Kemudian masih contoh lagi yang terlalu kecil isinya, tulisannya banyak ruang kosong. Ya, jadi kalau terlalu kecil kadang tidak terbaca. Meskipun ini sebenarnya agak singkat, ya udah bagus. Tapi dari sisi tampilannya, ini banyak yang kosong-kosong, tapi ini tetap kecil. Harusnya digedein aja kan. Seperti itu ya. Jadi masalah yang sederhana sebenarnya. Ini juga terlalu kecil dan ada aksesoris yang ini bisa menyita aksesorisnya. Ini Telkomnya juga. Sehingga aksesoris menyita ruang. Ya. Ini juga contoh di mana data terlalu banyak untuk menjelaskan seperti ini. Saya kira bagus ya, ini satu yang bagus, yaitu contoh ada output yang diharapkan misalkan, tapi hanya di sini terlalu banyak. Jadi misalkan mungkin 1, 2, 3, atau 4 saja di sini, ya udah cukup yang mewakili. Misalkan di sini ada 0, 0, 2, 1, jadi dipilihkan yang bervariasi, tapi di sini sedikit, sehingga audiens, presenter, dan juga audiens bisa membaca hampir keseluruhan atau hampir keseluruhan. Ya kalau di sini kan kalau dibaca semuanya juga ngapain juga banyak ya. Jadi perlu dipersederhanakan. Jadi audiens dan presenter itu paham. Ya, tujuan dari presentasi adalah agar audiens paham dengan isi poin-poin utama. Agar audiens paham, agar penguji, dosen penguji paham apa yang kalian kerjakan selama TA yang berbulan-bulan itu misalkan. Agar dosen penguji paham mengapa alasannya, kemudian sistem yang dibangun itu seperti apa, evaluasinya seperti apa. Iya, tapi poin-poin utama saja. Dasarnya, karena 15 menit sebagai dasar, nanti pertanyaan-pertanyaan, mungkin banyak pertanyaan, sebagai lebih detailnya. Jadi pertanyaan itu bukan karena nggak paham dosennya atau reviewernya, tapi pertanyaan itu ingin menggali lebih detailnya lagi. Bukan pertanyaan yang apa yang sedang dikerjakan sebagai dasarnya. Ya, sebuah tas atau sebuah topik itu apa sebenarnya masih belum paham. Dijelaskan selama 15 menit sebagai dasarnya, bukan itu. Tapi yang ingin didiskusikan dalam sesi tanya jawab adalah mendiskusikan detailnya, bukan karena tidak pahamnya untuk dasarnya ya. Dan juga memastikan bahwa yang presentasi itu paham topik yang disampaikan, dasar-dasarnya. Ya, jadi tujuannya utamanya adalah supaya audiens paham dasar-dasarnya presentasi 15 menit itu, tapi juga mahasiswa itu paham dasar-dasarnya dengan membuat presentasi dan mempresentasikan selama 15 menit itu apa yang sudah aku kerjakan, mengapa aku mengerjakan seperti ini, alasannya apa. Maksudnya apa sih pentingnya, apa sih menariknya mengerjakan topik ini. Kemudian studi literatur yang secara dasarnya, kemudian sistem yang dibangun secara dasarnya, evaluasi eksperimen yang sudah aku kerjakan, yang pentingnya, ininya hasil pengujian yang utamanya, analisis hasil pengujian yang pentingnya, juga supaya presenter atau dalam hal ini mahasiswa juga paham menyampaikan, jadi lebih paham lagi gitu ya. Bukan hanya menuliskan tapi menyampaikan, jadi lebih paham lagi. Ya, bukan seperti presentasi
yang bertujuan agar audiens terkesan, yang misalkan dengan memainkan nada dan reka, seperti itu. Ya, jadi bisa dipastikan tersampaikan dengan jelas isinya, ya, termasuk ya kalau di ini adalah volume suara yang cukup jelas. Jadi audiens itu paham terutama apa topiknya, yaitu ya ini ngulang-ngulang ya, sebenarnya ngulang-ngulang di tulisan ya, udah disampaikan di tulisan, di abstrak, di pendahuluan, udah dijelaskan, dan di bagian sistem yang terkait, kemudian evaluasi dan analisis sudah semuanya. Nah, kemudian ini adalah extended abstract. Slide itu seperti extended abstract dan dipresentasikan selama 15 menit. Ya, dan audiens, tujuannya audiens paham extended abstract itu, yang poin-poinnya secara garis besar adalah apa topiknya, mengapa, bagaimana, dan hasil evaluasi dan analisisnya. Penyampaian tentang apa, mengapa, bagaimana tersebut biasanya dan sebaiknya secara urut, artinya apa dulu. Ya, jadi jangan tiba-tiba masuk agak detail tentang sistemnya, yaitu bagaimananya atau metodenya, tapi tentang apanya dulu. Ya, ini saya kira sudah beberapa kali ya. Jadi seperti halnya kita nulis abstrak, tuliskan apanya dulu, tasknya, input outputnya, ya. Kemudian prosesnya masih black box. Proses itu adalah bagaimananya, ini masih black box. Jadi jelaskan topiknya itu apa sebenarnya, tugas akhir kita itu termasuk di sini batasannya. Kemudian mengapa, kemudian yang terakhir, yang paling penting biasanya adalah bagaimana metode dan menjalankan metode, dan kemudian evaluasinya dan analisis, kemudian kesimpulan. Apa topik atau permasalahan dan batasannya, mengapa topik tersebut dianggap penting atau menarik sehingga dikerjakan sebagai tugas akhir. Bagaimana atau metode atau pendekatan atau algoritma solusi untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan. Ya. Kemudian hasil evaluasi dan analisis yang penting, yang utama, karena kita hanya 15 menit untuk keseluruhan. Ya. Nanti hasil evaluasi atau hasil eksperimen dan analisis hasil eksperimen perlu kita siapkan yang lebih detailnya untuk tanya jawabnya. Kalau di laporan tugas akhir yang hanya 8 halaman, itu bisa kita siapkan di lampiran detail dari hasil pengujian, detail dari misalkan dataset, detail dari analisis hasil pengujian, itu di kesimpulan yang di luar 8 halaman. Nah, untuk presentasi itu di luar yang 15 menit. Ya, tidak disampaikan di 15 menit, tapi perlu kita siapkan supaya kita lebih enak, lebih optimal kalau kita menjawab. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada pengujian-pengujian dari penguji. Kemudian tanya jawab pada saat presentasi, baik itu proposal maupun sidang TA, ya, itu biasanya ada tanya jawab. Tapi di konferensi biasanya tidak ada pertanyaan atau pertanyaan sedikit biasanya dari audiens. Ya, pertanyaan dari audiens ya biasanya itu disampaikan setelah presentasi selesai. Ya. Jadi 15 menit itu kita menjelaskan secara utuh, katakanlah extended abstract ya, dari tulisan kita. Jadi seperti abstrak, tapi abstrak di tulisan kita, tapi kita tambah-tambah dari bagian pendahuluan, dari bagian studi terkait, dari bagian sistem yang dibangun, dari bagian evaluasi, dari bagian kesimpulan. Ya, kemudian untuk presentasi TA biasanya hanya menggunakan slide, papan tulis digunakan saat sesi tanya jawab. Jadi untuk presentasi semua ada di slide. Sebaiknya kita tidak nulis-nulis lagi, semua di slide.
yang 15 menit, presentasi yang 15 menit itu. Ya. Kemudian kalau papan tulis bisa digunakan biasanya saat tanya jawab. Ya, jadi kita juga mempersiapkan untuk coret-coret ya, misalkan pengetahuan kita dari eksperimen atau dari metodenya dari eksperimen untuk coba dijelaskan di papan tulis. Kalau kita memang paham, kita ingin menjelaskan supaya lebih jelas di papan tulis, tapi kalau yang 15 menit itu tidak ada biasanya. Tidak menulis-nuliskan seperti itu di papan tulis. Semua menggunakan slide umumnya seperti itu. Lebih efektifnya, lebih optimalnya. Pada presentasi proposal ada kemungkinan menggunakan papan tulis tergantung dari calon dosen pembimbing. Nah, kalau di presentasi proposal ini memang lebih lebih fleksibel ya, karena presentasi hanya ke seorang aja. Satu orang atau paling 2 orang, pembimbing 1, pembimbing 2, itu lebih fleksibel biasanya. Tapi kalau di sidang tugas akhir ya biasanya ya 15 menit tanpa harus coret-coret. Saat presentasi di konferensi apalagi kemungkinan kecil menggunakan papan tulis karena waktu yang lebih strict lagi. Kemudian penting juga untuk latihan presentasi dengan ada audiens ya. Misalkan audiens itu adalah teman kita yang gantian, yang sama-sama mau presentasi, misalkan gantian yang misalkan kita presentasi ke depan teman kita, gantian teman kita presentasi, kita yang jadi audiens. Misalkan audiens itu ya paling tidak 1 orang atau kalau bisa 2 atau 3 orang atau lebih. Ya, jadi perlu latihan dengan ada audiens. Dengan presentasi singkat, kita ingin lebih meyakinkan bahwa audiens itu paham apa yang kita sampaikan. Ya, kita bisa membuat pertanyaan misalkan untuk membuktikan mereka paham. Akan lebih bagus juga kalau kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan singkat. Ya, nanti kita tanyakan ke audiens untuk melihat apakah mereka paham apa yang kita sampaikan. Jadi kita ingin misalkan ya dalam tanda petik kita ingin ngetes sebenarnya yang dengerin latihan kita itu udah paham belum apa yang kita sampaikan. Nah itu akan lebih bagus kalau bisa seperti itu ya supaya benar nggak sih sebenarnya mereka paham apa yang paham dan benar pemahamannya dari yang saya sampaikan ini. Ya, ya presentasi kalau normalnya ya kalau offline itu dilakukan sambil berdiri. Penyampaian saat presentasi biasanya lebih lambat dibandingkan saat kalau kita berbicara. Jadi lebih pelan biasanya ya. Bukan presentasi untuk marketing mengasangkan yang kadang berlebihan. Jadi ini bukan tapi ini adalah yang penting adalah supaya audiens paham. Ya, bukan terkesan tapi paham. Ya, penyampaian dilakukan secara cukup antusias ya kalau kita terutama kalau offline kita bisa lebih melihat ya. Kemudian diupayakan apalagi dalam bahasa Inggris ya. Kadang kita atau mahasiswa hanya membaca saja ya. Sebenarnya karena itu jangan hanya membaca saja. Kita sudah siapkan note secara panjang lebar dan kita membaca. Nah, sebaiknya jangan seperti itu. Ya, kemudian jika bahan yang hendak disampaikan sebenarnya banyak, ya kita udah mengerjakan dengan intensif selama beberapa bulan, banyak yang kita sudah paham, kita sampaikan dan kita paham sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu, maka batasan jadi penting ya. Dan memang tujuannya bukan menyampaikan detail, yang 15 menit presentasi itu tapi dasar-dasarnya. Sehingga slide-nya tetap harus ringkas, penyampaian waktunya saat presentasi jelas, tidak tergesa-gesa. Karena kita utamanya menyampaikan yang agak dasar-dasarnya, yang nanti ada tanya jawab di sesi berikutnya. Nah, kemudian untuk yang offline, terutama nanti Jawa,
adalah meskipun fokus audiens pada mayoritasnya itu pada slide, namun ya itu wajar ke slide misalkan, namun kita juga sebagai presenter harus tetap mempunyai kontak mata dengan audiens, yaitu sering melihat audiens. Oleh karena itu kontak mata dengan audiens itu penting. Ya. Pandangan kita ke presenter hanya jangan ke arah slide saja. Ya seperti itu. Saya kira secara garis besar. Silakan mungkin ada. Ya, untuk tugas ini ya saya belum masih ke LMS ya, nanti saya sampaikan. Sama tugas 1 sebenarnya udah ada di saya berapa lama itu saya belum lupa nggak menyampaikan ini hasilnya, dan biasanya rata-rata bagus sih. Ya mungkin seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Ya untuk tugas nanti akan saya sampaikan termasuk Tenggat dan LMS-nya. Insya Allah untuk minggu depan adalah minggu terakhir. Untuk presentasi sendiri disampaikan secara video aja ya. Jadi presentasi 15 menit, 10 menit ya. Presentasi tugas presentasi itu 10 menit. Kalau yang kalian proposal sebenarnya juga menyiapkan sekalian presentasi untuk calon dosen pembimbing yang mungkin lebih dari 10 menit. Tapi kalau untuk mata kuliah ini cukup 10 menit. Dan memang tidak ada tanya jawab. Ya, jadi seperti mensimulasi presentasi seperti presentasi di konferensi atau presentasi di sidang tugas akhir yang 15 menit yang tidak ada tanya jawab. Ya, ya mungkin saya kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin kita akhiri aja ya nanti tentang tugas saya sampaikan ininya Tenggat dan LMS-nya.